Datang. Tinggal ya? Iya. Ya mau main. Gontor Putri itu berdiri tahun 1990 di atas tanah sekitar 200 hektar. Ini adalah tanah wakaf milik wakifnya itu Bapak Haji Anwar Sodik, kira-kira tahun 60-an. Dia punya banyak tanah, kemudian beliau mewakafkan tanahnya ke Gontor itu 200 hektar. Sebenarnya selain ke Gontor juga ada ke Muhammadiyah, KNU masing-masing 300 hektar. Nah, sampai sekarang yang masih utuh penuh itu cuma di sini, yang lainnya udah habis. Sekitar 25 hektar untuk Putri 1. Sisanya ada dipakai untuk sawah, ditanami padi, kemudian ada puskesmas, ada SD, ada SMP. Nah, itu masih tanah kita. Nah, kemudian ini kita masuk pintu gerbang. Di samping kanan ini rumah-rumah guru. Ini rumah Ustadz Asaid. Ya. Semua asatid yang sudah berkeluarga tinggalnya di pondok. Dan yang lainnya Ustadz semuanya. Jadi semua guru adalah alumni Gontor dan semua guru harus tinggal di asrama. Tidak ada yang semuanya tinggal di satu kompleks. Ini suasana ya. Itu kan anak saya, Pak. Oh gitu. Anak saya Tika lo. Nah, hari terakhir ujian lisan. Pagi dipakai untuk KMI, siangnya pada selain ngajar pagi, siangnya suasananya kita dukung sekali suara belajar. Kalau belajar ya begini nih ya Pak, ya. Tiap harinya ya? Iya, tiap hari belajar mereka dibebaskan begini, kemudian kalau malam kalau nggak hujan ya seperti ini, kemudian kita guru-guru pada semuanya kita keliling, kita kita awasi. Kalau kamar-kamar anaknya gimana? Nah, ini semua asrama. Jadi satu kamar itu masing-masing asrama biasanya ada 5 kamar. Satu kamar diisi kira-kira 25 sampai 30. Jadi asrama untuk pengurus UPPM, kalau di luar apa namanya? OSIS. Asrama juga, ada masjid. Kemudian yang ada patung itu buruj patung itu laboratorium anak-anak kesenian tapi yang warna dan objek dan kuliah semuanya akan di atasnya kita siapkan fasilitasnya. Ini kelas ini Pak ya? Ini asrama semuanya. Asrama. Kalau kelasnya Pak? Kelasnya nanti bilang. Kalau itu Pak, untuk terkait dengan MIPA Pak, matematika IPA fisika itu
juga ada nggak punya Pak? Ada kita laboratorium di sana, tapi nanti kita kelihatannya nggak melewati karena area ujian. Iya, iya. Untuk materi-materi eksak mereka berhitung. Pak, untuk saat ini santri yang di ini yang lontar satu berapa ini Pak? Untuk putri? Sekarang ini dari 3.500. 3.500. Satu 972 di samping Hmm. 800. Iya, iya. Nama itu biasanya ada kamar di sana. Iya, iya. Dari penonton. Iya. Kamar standar sebagai penonton. Anak-anak tidak biasanya kita lepas di ruangan di atas. Kemudian kita fasilitasi air panas, air filter udah air panas, air dingin. Bukan untuk mandi, untuk minum. Untuk minum. Anak-anak yang ini disiplin itu tetap mesti ujian. Anak-anak yang warna-warni Rumahnya pakai jilbab ya. Selain putih apa kita ya? pokoknya yang selain putih itu Melanggar. Pelanggarannya bidang apa aja? Rasa. Sekali mencuri ya Pak? sebelumnya sudah ada kita peringatkan dari awal tahun itu untuk anak kelas 1 nanti ada peringatan tertulis, ada perjanjian. Nanti kalau sudah ada bisa lagi nanti pasti panen. Berantem membina orang baik bisa jadi kita tidak terpengaruh dengan kurikulum yang sekarang lagi gonjang ganjing nggak jelas itu. Ini hari ini kelas kelas ya. Aula. Ini berapa luas Pak? Pondok Yang pesantren ini? kompleksnya ini 25 hektar. Seluruh tanahnya ya 200, bahkan pagar itu masih tanah banyak ya. Satu wakafnya sana. Sudah bisa ya Pak ya? Itu tanah di Gontor Mas. Mungkin sampai tower listrik ya Pak? Lebih Pak? Lebih. Oh itu sampai pelari itu udah capek. 200 hektar. Kebun raya aja 157 hektar. Pak, di samping tanah wakaf yang diberikan oleh Pak Anwar yang 200 itu, apa ada pengembangan tanah lagi Pak? Ada. Kalau di sekitar sini ada kita dikit-dikit kita kembangkan, terutama untuk apabila ada orang mungkin yang di depan-depan itu ya Pak ya. Tapi mahalnya minta ampun Pak yang depan itu. Karena itu 1 meternya itu 1 juta lebih. Hah? 1 meter. Di depan jalan tuh? Iya depan jalan. Terus ini Pak. Ini fasilitas untuk pramuka nanti. Tadinya sawah semuanya ini Pak. Jadi Tutup ya, timbun. jadi seperti ini bentuknya kayak di Sumatera.
Ini setiap anak mesti pernah menikmati ini ya Pak ya. Ya. Kalau mondok sini itu. Karena satu kita di sini itu mendidik anak untuk melatih hidup. Ya, latih hidup. Apa saja harus sudah merasa ya, jadi pengurus, jadi anggota, jadi apa itu semuanya harus kita latih. Ini kan Gontor Putih ini kan namanya sudah sudah mana-mana. Nah, Pokoknya kalau orang Indonesia lulusan Gontor itu sudah dipercaya lah. Nah itu kita mau masuk itu biasanya persyaratannya gimana? untuk Prosesnya itu seperti apa? Sebenarnya gampang aja masuk itu siapa saja, jadi yang masuk itu yang penting Ujian. punya ijazah SDMI, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kemudian pertama yang harus itu tes itu adalah harus bisa pandai baca tulis Arab. Baca tulis Arab itu bacanya lancar dan nulisnya untuk pemula itu Setiap daerah Pak. Dapur. Aku mau pergi. Ibu mana? mulai 5 tahun kemarin ada kegiatan tapi nggak lama. Dan itu 2 minggu. Ada Ramadan. Ramadan itu ada bimbingan sampai menjelang Lebaran. Delapan itu sudah mau berjalan. Terus ini Pak, kalau anak masuk seperti contoh anak itu kan kemarin kita bareng-bareng kita dua ya. Terus ada temennya yang di Gontor 3, Gontor 2, Gontor 1 itu klasifikasinya upah anaknya atau bagaimana? Atau Kita bagi rata, jadi misalkan kita bagi rata yang baik, yang baik, prestasi nilainya bagus, dan itu kita bagi bahkan 3 misalkan 1, 2, 3 ada anak lintas 5 yang 1 juga di sini 1, 2, 3, 4, 5 pemula itu yang paling banyak karena presentasinya kan dari segi fasilitas dan sarana Kalau di kanan tuh apa pustakannya? sarana itu adalah itu selain apa itu aula juga untuk pertemuan guru-guru dengan apa namanya Pak Yai atau pimpinan atau evaluasi mingguan itu setiap hari Kamis itu selalu kita adakan evaluasi mingguan. Jadi informasi pondok tentang kegiatannya, perkembangan pondok dalam 1 minggu itu dilaporkan di situ dan